untuk kita semua. Nama budaya, salam kebajikan. Rekan sejawat perawat yang berbahagia, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada kesempatan pagi hari ini. Kita semua dapat bertemu kembali dalam kegiatan seminar peningkatan kompetensi perawat dalam pembuatan STR dan SIPP secara online. Kegiatan ini berlangsung dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Perawat yang ke-46 dan juga sebagai program kerja dari Divisi Organisasi, Kaderisasi dan Hukum DPK RS Telogorejo Semarang. Adapun tujuan pelaksanaan seminar ini adalah supaya anggota bisa memahami dan mengerti bagaimana tata cara pengurusan dan perpanjangan STR dan SIPP yang saat ini telah berjalan secara online. Manfaat yang dapat diperoleh dari seminar ini tentunya banyak. Rekan sejawat dapat mengerti persyaratan yang diperlukan dalam perpanjangan STR serta langkah-langkah yang harus dilakukan menggunakan media online. Tidak mudah, tetapi juga tidak sulit. Asalkan kita akan sama-sama belajar supaya lebih mampu lagi untuk melaksanakan perpanjangan STR dan SIPP ini secara mandiri. Setelah mengikuti seminar ini, besar harapan kami ke depannya seluruh anggota PPNI Komisariat Rumah Sakit Telogorejo Semarang dapat melakukan perpanjangan maupun pengurusan STR dan SIPP secara mandiri. Selanjutnya, kami dari pengurus Dewan Komisariat Rumah Sakit Telogorejo Semarang turut mendoakan perjuangan rekan-rekan sejawat sebagai garda terdepan dalam penanganan wabah pandemi COVID-19 ini agar senantiasa tetap semangat, tetap sehat, dan kita semua dalam lindungan Tuhan. Terima kasih untuk perjuangan Bapak dan Ibu rekan sejawat perawat sekalian terhadap perkembangan profesi dan kiprahnya di dunia keperawatan. Demikian sambutan dari kami. Selamat mengikuti seminar ini. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir, kami mewakili Dewan Pengurus Komisariat Rumah Sakit Telogorejo Semarang mengucapkan selamat ulang tahun PPNI yang ke-46. Maju bersama, sukses bersama. Kerjo, kerjo, kerjo. Bukti, bukti, bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Suwondo. Saya bagian dari Divisi Organisasi, Kaderisasi dan Hukum DPK Rumah Sakit Telogorejo Semarang. Pagi ini saya akan sharing atau memaparkan tentang PKP online. Sebenarnya sangat mudah kalau teman-teman sudah bisa atau sudah tahu step demi stepnya. Oke, langsung kita mulai sekarang saja. Untuk PKP online atau pengurusannya sudah ada edarannya dari Kementerian Kesehatan Indonesia tentang pemberlakuan perubahan permohonan surat tanda registrasi atau STR tenaga kesehatan. Oke, kenapa kita perlu ada perubahan?
Nah, berdasarkan hasil evaluasi proses registrasi yang telah berjalan di Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia atau MTKI selama kurun waktu 2011 sampai 2016, permohonan surat tanda registrasi atau STR dilakukan secara manual, dan pada tahun 2016 sampai 2018 itu sudah dilakukan secara online, tetapi masih mengirimkan berkas. Nah, sehingga untuk mempersingkat waktu perlu dilakukan perubahan permohonan STR dari online dengan pengiriman berkas menjadi online tanpa pengiriman berkas atau paperless. Nah, untuk registrasi tenaga kesehatan sudah diatur dalam undang-undang. Nah, yang pertama pasal 21 UU 36/2014 dan pasal 44 UU 36/2014, dan yang satunya lagi adalah pasal 46 UU 36/2014 juga tentang sertifikasi, registrasi, dan perizinan. Nah, untuk perubahan mekanisme permohonan STR online menjadi STR online versi 2.0. Nah, kita bisa lihat di sini perbedaannya antara STR online yang 2016 sampai 18 dan STR online yang 2.0. Nah, kalau yang STR online itu prosesnya sangat panjang, sedangkan yang STR online versi 2.0 itu sangat sedikit. Nah, sehingga lebih cepat untuk kita atau yang membuat STR itu cepat mendapatkan sertifikatnya, STR-nya. Oke, ini untuk alur STR online versi 2.0. Nah, kalau digambar di sini sih agak ribet, tapi sebenarnya sangat mudah sekali. Nah, untuk yang pertama adalah login validasi NIK. Untuk registrasi baru itu yang perawat yang baru lulus, kemudian registrasi ulang itu yang sudah mendapatkan STR sebelumnya. Oke, di sini ada dua, yaitu perpanjangan dan alih profesi atau non level. Contoh dari D3 ke S1. Nah, kemudian untuk registrasi baru yang perlu dipersiapkan adalah ijazah sama sertifikat kompetensi. Kemudian kita masuk di pengisian dan upload data. Nah, apa saja yang diupload? Di sini sudah dijelaskan poin-poinnya 1 sampai 7 untuk yang registrasi baru. Untuk yang perpanjangan sama 1 sampai 7. Cuma yang perpanjangan harus ada STR lama. Oke, kemudian kalau sudah masuk di validasi MTKI. Nah, kalau sudah masuk di validasi MTKI sampai dengan menerima STR, itu nanti akan dikirimkan ke kantor pos kecamatan atau ke alamat yang dituju, alamat pemohon, itu waktunya sekitar 1 bulan. Lebih cepat daripada yang kemarin sebelum versi 2.0. Oke, kemudian perubahan peran dalam sistem antara online yang manual yang masih mengirimkan berkas dan STR online versi 2.0. Kita bisa lihat di sini untuk perbedaannya. Oke, langsung saya lanjut lagi. Kemudian untuk langkahnya, kita akan membahas untuk langkah pengisian PKB-nya. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu webnya atau linknya. Oke, untuk masuknya di PPNI INA, kemudian klik di sini adalah membership, akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik untuk yang membership. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita masukkan username dan password. Nah, untuk username yang kita masukkan adalah nomor NIRA kita masing-masing yang aktif. Oke. Kemudian di sini kita klik PKB. Oke. Setelah itu kita lihat dulu petunjuk teknisnya. Petunjuk teknisnya seperti apa? Nah, di sini akan dijelaskan. Kalau teman-teman tidak jelas, di sini ada petunjuk teknisnya sebelum kalian masuk di PKB. Oke, setelah itu permohonan melakukan PKB, klik di sini. Oke, sebelumnya kita harus melakukan mengisi formulir untuk permohonan melakukan PKB. Di sini yang ditulis adalah nomor STR lama tentunya, kemudian nama, tempat tanggal lahir, tanggal lulus, pengurusan perguruan tinggi,
kemudian tanggal selesai kegiatan, kemudian simpan, tidak usah dicetak. Itu sebagai pengajuan saja, nanti sistemnya masalahnya online. Kemudian buruan pengisian, oke, di sini buruan pengisian nama kegiatan sangat banyak, nanti disesuaikan dengan kegiatan sertifikat yang kita dapatkan. Oke, kemudian klik input di sini. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Contoh yang ini yang diklik adalah aktif bekerja mengelola pasien secara langsung di fasilitas pelayanan kesehatan. Di sini tulisannya error karena apa? Kita belum membayar iur tahunan yang 2019. Nah, akan muncul seperti ini, peringatan. Oke, kalau seperti itu kita tidak akan bisa mengisi PKB karena kita belum melakukan pembayaran. Di sini, oke, di sini tidak dapat mengikuti SKP kegiatan, menginput SKP kegiatan karena iur belum dilunasi. Oke, di situ. Kemudian kalau sudah dilunasi, tidak ada muncul seperti itu, kemudian kita akan isi di sini. Nah, ini contoh. Oke, institusi aktif bekerja tadi. Kemudian institusi pelayanan kita isi di sini jumlah pasien per tahun. Oke, kita mengelola pasien per tahun kira-kira berapa? Ditulis di sini. Kemudian dokumen bukti. Ini yang mengeluarkan tempat kerja. Oke, kalau kita kerja di rumah sakit, oke, rumah sakit yang akan mengeluarkan. Kalau di klinik, klinik. Kalau puskesmas, puskesmas. Oke, tanggal mulai kegiatan. Kemudian tanggal akhir kegiatan. Kemudian klik simpan. Oke, lakukan langkah 8 sampai dengan 11 hingga semua dokumen PKB Anda terinput ke dalam aplikasi. Oke, yang perlu kalian ingat, mengumpulkan 25 SKP dalam 5 tahun. Tidak boleh kurang, kalau lebih silahkan, tidak apa-apa. Untuk kemudian diverifikasi oleh DPD dan selanjutnya oleh verifikator DPW. Oke, kemudian untuk mengetahui kegiatan PKB yang telah kalian input, lakukan klik buku log di sini. Oke, kemudian klik periode tahun. Contoh di sini adalah 2018-2019. Kemudian klik sort. Akan muncul nama kegiatan yang sudah kalian masukkan di sini. Oke, kalau kalian ingin melihat detailnya, di sini klik detail. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Oke, diterima, ditolak dan lain sebagainya di sini. Diterima atau ditolak. Ditolaknya karena apa? Biasanya di sini ada keterangannya. Kalau seumpama tidak, kalian lihat detailnya. Apa yang salah atau yang kalian masukkan di situ? Apakah tidak sesuai dengan kegiatannya atau seperti apa? Kemudian kalau kalian mau memindah, contoh salah kegiatan, kalian pindah, hapus saja di sini, hapus. Tapi kalau ingin merubah cuma salah tulisan atau seperti apa, tinggal klik edit. Oke. Kemudian dokumen persyaratan. Oke, dokumen persyaratan di sini ada. Contohnya di sini adalah surat keterangan dari PPNI komisariat. Oke, di sini harus ada surat keterangan sehat dari institusi kesehatan. Contoh kalau semua bekerjanya di rumah sakit, berarti rumah sakit yang mengeluarkan. Surat keterangan komisi etik, surat anggota organisasi profesi, scan STR, KTP dan lain sebagainya. Di sini di-scan semua kemudian di-upload. Setelah itu simpan. Nah, ini rangkuman penilaian PKB. Di sini rangkumannya bisa kalian lihat di sini. 2000 contoh di sini adalah 2015, 2016, 16, 17 dan seterusnya, jumlah SKP-nya berapa, di sini akan muncul semua. Buruan penilaian diri, oke. Di sini ada poin-poinnya di sini, nilai SKP-nya berapa, akan muncul semua di sini. Oke, kemudian hasil evaluasi PKB-nya. Hasil evaluasinya seperti apa? Nah, kalau semua hasil evaluasi sudah diverifikasi oleh DPW, kalian akan mendapatkan surat rekomendasi. Nah, kalau di sini adalah belum verifikasi, jadi belum dapat surat rekomendasi. Contoh di sini adalah verifikator DPW belum melakukan evaluasi terhadap buruan penilaian diri. Oke, ini contoh surat rekomendasi PKB yang dikeluarkan oleh DPW. Oke, ini juga salah satunya. Demikian cara untuk memasukkan
sertifikat dalam PKP alurnya. Semoga dapat bermanfaat dan bisa diaplikasikan oleh teman-teman. Sekian, nanti setelah ini akan masuk ke KTKI. Nah, yang akan disampaikan oleh teman saya, Mas Solikin. Cukup sekian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Muhammad Solihin. Saya akan menyampaikan tentang proses KTKI untuk perpanjangan STR. Menyambung tadi dari teman saya, Saudara Mas Wondo, untuk pengajuan STR di era sekarang ini lebih mudah dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Untuk perpanjangan STR, tenaga kesehatan atau pengusul STR tinggal mengisi di PKB online atau di PPNI INA, kemudian di KTKI Kemkes. Nanti tinggal di KTKI bisa memilih untuk registrasi baru atau registrasi ulang perpanjangan STR. Nah, untuk teman-teman perawat, untuk mengakses di aplikasi STR online versi 2.0 bisa mengakses di http://ktkikemkes.go.id. Setelah muncul lamannya, bisa ngeklik di ada tulisan aplikasi STR online versi 2.0. Nah, setelah diklik, mohon perhatiannya, di situ sudah disampaikan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang harus disiapkan sebelum masuk aplikasi selanjutnya. Setelah itu baru dicentang, ada tanda kotak kecil, kemudian diklik tutup. Nah, setelah itu baru masuk di STR online versi 2.0. Untuk teman-teman yang belum punya PIN, bisa mendaftar terlebih dahulu dengan cara masukkan email, kemudian nomor captcha dimasukkan, kemudian diklik belum punya PIN. Setelah itu bisa melanjutkan untuk mengisi email, konfirmasi email, terus nomor NIK, nomor KTP, tempat tanggal lahir, terus masukkan captcha lagi, kemudian klik daftar. Setelah klik daftar, nanti akan muncul sukses, Anda telah sukses terdaftar dan PIN Anda sudah tertera, atau juga bisa biasanya dikirim lewat email. Setelah kita punya PIN, baru kita masuk untuk mulai pendaftarannya. Untuk cara loginnya, kita masukkan email, PIN, terus nomor captcha dimasukkan, kemudian klik masuk. Nah, setelah klik masuk, di situ ada menu-menu untuk perpanjangan, naik level, alih profesi, dan ada yang lain-lain. Kalau kita klik di perpanjangan, soalnya ini saya bahas khusus untuk perpanjangan. Nah, setelah diklik perpanjangan akan muncul menu seperti contoh di sini. Kita ngisi nama, tanggal lahir, tempat lahir, nomor STR hanya 7 digit terakhir, kemudian klik kirim. Nah, setelah klik kirim, nanti ada pemberitahuan. Setelah pemberitahuan itu bisa diklik di lanjut bawah, paling bawah. Nah, setelah itu akan muncul menu pemilihan data diri. Pemilihan data diri itu ada dari Dukcapil dan data diri dari STR lama. Dianjurkan kita pilih data yang STR lama saja, kemudian diklik
mulai pendaftaran. Setelah itu kita akan masuk di laman berikutnya untuk mulai pengisian. Di dalam laman itu ada 3 step yang harus kita lalui. Yang pertama, step pertama itu info pribadi, yang kedua info administrasi, terus step ketiga itu uji kompetensi. Di step pertama kita harus mengupload berkas seperti foto, surat sehat, STR lama, terus kita mengisi jenis kelamin, nomor KTP. Ini akan otomatis terisi karena kita menggunakan waktu pendaftaran tadi sudah menggunakan nomor KTP. Untuk nomor NPWP itu bisa diisi pribadi secara manual. Terus untuk yang daftar melalui provinsi itu juga diisi sendiri, tidak langsung secara otomatis. Kemudian seterusnya kita harus mengisi alamat rumah, terus provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, RT RW, kode pos, nomor telepon yang bisa dihubungi. Terus untuk korespondensi yang terakhir ini untuk step pertama, korespondensi ini ada untuk nanti pengiriman STR waktu sudah jadi melalui kantor pos. Untuk korespondensi bisa disesuaikan alamat atau bisa ditujukan di alamat terdekat di tempat kita bekerja. Setelah itu baru kita klik lanjutkan. Setelah diklik lanjutkan, kita akan masuk di step kedua, yaitu info administrasi. Di info administrasi kita ada 2 pilihan, saya belum bekerja atau saya sudah bekerja. Karena ini perpanjangan, diklik saya sudah bekerja. Terus di step info administrasi itu ada beberapa yang harus kita isi, contohnya jenis tempat kerja, status tempat kerja, nama tempat kerja, alamat kerja, provinsi, kabupaten, nomor telepon kantor, terus status pegawai. Kemudian setelah di tempat kerja kita berlanjut di pendidikan, jenis pendidikan, terus negara, jenjang pendidikan, nomor ijazah, tanggal ijazah. Setelah itu baru masuk di kompetensi. Kompetensi itu ada 3, perawat, kompetensi, dan subkompetensi. Untuk profesi kita isi perawat saja. Untuk yang kompetensi dan subkompetensi tidak usah diisi atau dibiarkan saja. Kemudian setelah itu kita klik lanjut, masuk di step ketiga. Di step ketiga ini adalah surat rekomendasi dari DPW. Terus ini akan secara otomatis masuk tanpa kita mengupload berkasnya. Setelah itu baru kita klik selesai. Setelah diklik selesai akan muncul draft atau gambaran STR yang belum ada surat nomor registrasinya. Setelah itu baru kita klik di tempat yang kotak kecil tulisan warna biru. Setelah itu kita juga mengecek apakah di dalam penulisan itu ada yang keliru atau tidak. Setelah itu baru kita klik selesai. Perhatikan setelah klik selesai nanti ada pemberitahuan seperti itu. Nah, setelah itu untuk mengetahui bagaimana proses selanjutnya STR kita di KTKI, kita bisa login awal lagi, kita menggunakan email, PIN, dan dimasukkan login. Kemudian di menu awal itu ada tulisannya cek status. Nah, itu untuk memantau sampai mana perkembangan STR yang kita kirimkan ke KTKI. Nah, ini di dalam
menu-menu yang ada di dalam cek status ada sampai 6 langkah. Langkah pertama adalah pengajuan, langkah kedua validasi dokumen, langkah ketiga pembayaran, langkah keempat validasi cetak, kemudian langkah kelima telah dicetak, dan langkah yang terakhir dokumen atau STR yang kita ajukan sudah dikirim. Ketika permohonan sudah divalidasi dan sudah disetujui, maka kita akan dapat kode billing untuk melakukan pembayaran. Pembayaran bisa dilakukan melalui transfer ATM atau ke teller banknya tersebut. Nah, ini untuk yang langkah terakhir, permohonan Anda sudah dikirim. Nah, untuk pengiriman ini nanti biasanya kalau sudah sampai, kita akan dihubungi oleh pihak dari kantor pos untuk mengambil STR di kantor pos. Seandainya kita tidak bisa datang sendiri, kita bisa mewakilkan dengan surat kuasa dan fotokopi KTP. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan untuk cara pembuatan SIPP yang akan disampaikan oleh teman saya, Saudara Nur Hikmah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah. Saya perawat di Rumah Sakit Teluk Beruja Semarang. Saya bagian dari Divisi Organisasi, Kaderisasi, dan Hukum DPK Rumah Sakit Teluk Beruja Semarang. Pagi hari ini saya akan sharing atau memaparkan tentang Sinakes, Sistem Informasi Tenaga Kesehatan secara online, dengan tujuan untuk mempermudah pelayanan perizinan tenaga kesehatan. Sebenarnya sangat mudah jika kita sudah memahami alurnya ataupun panduannya untuk kita tenaga kesehatan di sini khususnya perawat dalam pembuatan ataupun perpanjangan SIPP surat izin praktik perawat. Yang terpenting di sini adalah syarat-syarat yang diperlukan sudah lengkap. Kemudian SIPP itu sendiri dibuat atau dilakukan perpanjangan setelah kita selesai dalam tahap pembuatan ataupun perpanjangan STR. Karena salah satu syarat dalam pembuatan SIPP adalah STR yang masih berlaku atau masih aktif. Langsung saja saya akan menjelaskan tahap untuk pembuatan atau perpanjangan SIPP. Untuk yang pertama adalah syarat dasar atau persyaratan dasar, yaitu yang pertama diperlukan adalah koneksi internet stabil. Di sini disarankan untuk menggunakan WiFi ataupun tethering dari HP ke laptop. Kemudian ada browser terupdate, dan di sini disarankan menggunakan Google Chrome ataupun Mozilla Firefox. Kemudian dalam pembuatan atau perpanjangan SIPP di sini ada beberapa bagian yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah persyaratan pembuatan akun, kemudian kita adalah persyaratan online atau SIPP, dan nanti yang ketiga adalah untuk tracking atau untuk pemantauan dalam proses SIPP itu sendiri sudah sampai mana. Untuk syarat yang pertama, untuk persyaratan yang pertama itu kita pembuatan akun. Pertama kita harus punya email yang aktif, kemudian nomor HP yang aktif, kemudian jangan lupa untuk scan KTP asli, scan NPWP, scan kartu keluarga, dan di sini formatnya adalah dengan format PDF atau PNG. Kemudian untuk persyaratan online SIPP atau surat izin praktek perawat, di sini untuk dokumen yang diperlukan, yang pertama adalah softfile foto asli, kemudian scan KTP asli, scan surat permohonan terbaru, kemudian scan ijazah asli, surat keterangan kerja dari rumah sakit ataupun klinik ataupun puskesmas, kemudian scan STR asli yang terbaru, kemudian scan surat permohonan pernyataan terbaru, ini bermaterai, kemudian scan surat keterangan sehat, dan untuk surat keterangan sehat ini hanya berlaku untuk 1 bulan, dan semuanya dalam bentuk format PDF atau JPG dengan maksimal 500 KB. Kemudian untuk persyaratan yang online, yang pertama adalah kita untuk foto background merah, JPG maksimal 500 KB. Di sini bisa dicontohkan sebelah kiri saya itu adalah contoh yang salah. Kemudian untuk yang sebelah kanan saya itu adalah tanda centang, itu yang benar. Kemudian selanjutnya adalah KTP asli. Untuk scan KTP asli ini menggunakan KTP asli, bukan fotokopi kemudian di scan. Ini contoh yang benar, ada yang dicentang. Kemudian surat permohonan DPP TSP, ini contohnya. Kemudian STR asli.
atau STM terbaru. Kemudian yang kelima adalah ijazah. Kemudian selanjutnya surat keterangan kerja, surat pernyataan benar dan lengkap, ini bermaterai, kemudian surat keterangan sehat. Kemudian kita ke tahapan permohonan SKP yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah permohonan akun, proses input dokumen, dan ketiga adalah pemantauan tahapan permohonan. Untuk pendaftaran akun itu sendiri, yang pertama adalah scan KTP asli, scan kartu keluarga asli, scan NPWP asli, dan pastikan emailnya aktif dan nomor HP aktif dengan format PDF atau PNG dengan maksimal 500 KB dengan browser terupdate. Disarankan di sini menggunakan Google Chrome maupun Mozilla Firefox. Kemudian untuk alamat websitenya ada 3, bisa dilihat di sini. Kemudian setelah itu kita lihat ketampilan awal saat kita pendaftaran akun baru. Silakan pilih pendaftaran account. Kemudian di sini contohnya untuk pendaftaran akunnya. Setelah kita klik pendaftaran akun akan muncul seperti ini pernyataan yang dianjurkan untuk masukkan kode harus sesuai yang tertera. Karena jika kita salah masukkan kode, kita akan terus mengulang dan mengulang lagi. Kemudian setelah kita sesuai dengan masukkan kode yang tertera, kemudian akan muncul form pendaftaran akun. Yang di sini ada form pendaftaran akunnya. Di sini harus mengisi data. Kemudian setelah selesai mengisi data, kita akan melakukan upload dokumen. Yang di sini ada 3 macam, yaitu KTP dengan format PDF atau PNG, kemudian kartu keluarga dengan format PDF atau PNG, dan terakhir adalah NPWP yaitu format PDF atau PNG. Setelah selesai baru kita klik kirim. Dan setelah itu kita akan menerima balasan email yang isinya seperti berikut. Nanti ada warna biru, kita lakukan verifikasi email dengan klik warna biru. Kemudian setelah itu selesai. Kemudian setelah beberapa hari, ini akan dapat balasan password pada email. Untuk masing-masing individu biasanya berbeda. Ada yang lebih cepat ataupun ada yang lebih lambat. Kemudian ini contohnya yang untuk balasan password pada email. Kemudian setelah kita mendapatkan password, kita siapkan berkas isian yang diperlukan untuk dalam persyaratan untuk online. Di sini kita bisa dimodifikasi, kita menuliskan dulu di notepad ataupun buat template untuk mempermudah kita. Jadi kita tinggal untuk copy paste di persyaratan online, jadi kita tidak harus membuka file. Ini contoh untuk notepadnya. Kemudian ini contoh template, mungkin teman-teman bisa modifikasi sendiri. Kemudian kita lanjutkan ke proses input berkas. Di sini untuk yang sudah lengkap berkas dan telah memiliki user dan akun, silakan masuk ke sistem DPM PTSP tadi, yang website tadi 3 tadi. Kemudian kita klik login. Kemudian akan muncul seperti ini. Silakan masukkan username dan password yang telah diterima melalui SMS. Untuk username itu adalah email, kemudian untuk password sesuai dengan yang telah di balasan email tadi, passwordnya bisa dimasukkan pada tanda panah berikut. Kemudian kita klik login, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk akun pemohon akan muncul di bagian kanan atas. Kemudian kita juga bisa untuk mengganti password sesuai kebutuhan. Untuk mudah lebih diingat aja, klik setting kemudian ganti password. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Untuk password lama diisi dulu, kemudian kita memasukkan password yang baru, kemudian kita ulangi password yang baru, baru kita ganti password. Kemudian setelah selesai, kita klik ke menu pendaftaran izin untuk mendapatkan token. Setelah klik pendaftaran izin akan muncul token untuk 1 kali pendaftaran izin. Contohnya seperti ini. Token itu sendiri terdiri dari 5 kode huruf. Jangan lupa kita pastikan saat copy tidak terdapat spasi baik di depan maupun di belakang token karena bisa tidak terbaca sistem. Silakan blok dulu pada kode token baru kita copy. Setelah kita copy kemudian kita klik OK. Kemudian kita input token yaitu pada form yang telah disiapkan atau disediakan di situ, kita paste di bagian kolom yang kosong. Bisa dilihat. Dan perlu diingat bahwa masa berlaku token hanya 1 jam sejak digunakan dan berlaku untuk 1 kali pengajuan izin. Di sini ada peringatan, misalkan jika Anda sudah pernah mendapatkan izin namun belum terbit, maka Anda tidak dapat mendaftar lagi. Kemudian diikuti proses penerbitan SIK sesuai tahapan. Kemudian jika belum pernah mengajukan izin, maka setelah memasukkan token akan kembali muncul tampilan home. Contohnya seperti ini.
Kemudian kita klik lagi pendaftaran izin. Kemudian kita mulai untuk memasukkan SIPP online, yaitu klik OK. Kemudian kita pilih izin kesra pada tanda panah yang telah dipilih situ. Kemudian kita pilih IP, izin kerja perawat. Di sini mungkin teman-teman perlu diingat bahwa kita harus lebih cermat lagi dalam pemilihan, jangan sampai salah karena akan mempengaruhi nanti dalam proses input dokumen. Kemudian di sini setelah kita pilih, kita akan muncul form yang harus diisi. Di sini ada 5 form. Yang pertama adalah pendaftaran, kemudian yang kedua adalah pemilik, yang ketiga adalah pemohon, yang keempat adalah permohonan, dan terakhir adalah dokumen. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan saat pengisian formuler, yang pertama adalah seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kita membuat isian dulu dalam bentuk notepad ataupun template untuk mempermudah kita dalam melakukan penginputan untuk perpanjangan SIPP. Kemudian semua isian ditulis dalam bentuk huruf kapital. Kemudian alamat lengkap RT RW kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota. Dan untuk data yang kosong bisa diberikan tanda strip. Kemudian penulisan RT RW harus rapat atau tidak boleh ada spasi sebelum atau sesudahnya. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan saat upload berkas atau dokumen, yang pertama adalah kita cek isi file, beri nama, pastikan dokumen yang diupload adalah sesuai dengan identitas. Kemudian cek format file dan cek ukuran file. Selanjutnya kita masuk ke formulir pendaftaran. Di sini adalah form yang harus diisi sesuai dengan identitas pemohon. Di sini perlu diperhatikan alamat domisili lengkap RT RW kelurahan, kecamatan dan kota. Penulisan RT RW harus rapat, tidak boleh ada spasi sebelum dan sesudahnya. Kemudian untuk kolom bisa diberi tanda strip. Di sini mungkin perlu diperhatikan untuk pendidikan bisa diisi, misalkan pemohon itu D3, nurse atau magister, kemudian jurusan bisa diisi keperawatan, kemudian untuk tahun lulus sesuai dengan yang ada di ijazah. Kemudian untuk nama pendidikan bisa diisi pemohon itu pendidikan di mana, kemudian tempat pendidikan 1 bisa diisi tempat pendidikan itu di mana. Kemudian untuk nama pendidikan 2 dan seterusnya nanti bisa diberi tanda strip sampai dengan nanti ke nama sarana itu bisa diisi puskesmas atau rumah sakit. Kemudian nomor izin Sarkes bisa diberi tanda strip. Jenis tempat praktik disesuaikan dengan pemohon, prakteknya di rumah sakit atau puskesmas atau klinik. Kemudian untuk lokasi bisa disesuaikan dengan untuk jenis tempat prakteknya. Kemudian yang bawah adalah identitas untuk tempat praktek pemohon tersebut. Kemudian untuk lampiran bisa diisi dengan strip. Kemudian kita lanjut ke kolom bagian pemilik. Di sini untuk kolom bagian pemilik kita isi sesuai dengan identitas KTP. Dan di sini perlu diperhatikan untuk NPWP bisa diisi sesuai dengan contoh yang telah diberikan di situ. Kemudian untuk alamat pastikan di situ alamat lengkap sesuai dengan yang ada di KTP, baik itu RT RW, kelurahan, kecamatan maupun kota. Kemudian pada bagian fax jika tidak ada bisa di bagian strip. Kemudian untuk formulir pemohon kita bisa diperhatikan di sini. Untuk formulir pemohon adalah nge-link dari kolom pemilik. Tapi ada yang berubah di sini. Biasanya di sini adalah bagian untuk mengisi kembali karena tidak nge-link. Dan untuk bagian fax bisa diisi dengan strip. Kemudian kita lanjut ke formulir permohonan. Di sini ada beberapa yang sudah nge-link, tapi juga ada beberapa yang sudah terisi. Jadi untuk yang tidak terisi bisa kita isi. Dan perlu diperhatikan di sini institusi yang mengeluarkan rekom bisa ditulis untuk MTKI, bisa dipilih MTKI. Kemudian nomor rekom OP bisa di strip. Kemudian nomor SIP itu adalah sama dengan nomor STR. Kemudian untuk masa berlaku SIP atau STR diisi tanggal berakhirnya SIP atau STR. Kemudian tanggal dikeluarkan itu bisa diisi tanggal terbit SIP atau STR. Kemudian kita lanjut ke proses input dokumen. Di sini untuk input dokumen yang pertama adalah foto, kemudian kedua adalah surat permohonan DPM PTSP, kemudian yang ketiga adalah kopi KTP, kemudian yang keempat ada SK sarana itu sama dengan surat keterangan kerja. Kemudian dilanjutkan dengan scan ijazah, kemudian izin tenaga medis STR,
Kemudian yang ke-7 adalah pernyataan bermaterai. Kemudian yang terakhir adalah surat keterangan sehat. Setelah kita periksa secara keseluruhan, jika sudah lengkap semua, kita kemudian beri centang pada bagian kotak di samping kiri dengan tulisan warna merah, dicentang bagian atas dan di bawah. Kemudian kita klik kirim, akan muncul form seperti yang gambar seperti ini, yaitu pendaftaran diterima. Kemudian kita klik cetak bukti pendaftaran, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Setelah selesai, kita bisa melakukan proses untuk pemantauan SIPP itu sudah sampai mana. Kita di sini ada 2 macam proses bisa kita pantau. Yang pertama adalah pemantauan proses SIPP itu, yaitu pertama dengan aplikasi QR barcode dan kedua adalah secara online. Kemudian mungkin untuk proses pemantauan proses SIPP itu sendiri, yang pertama dengan QR barcode, nanti kita mendownload untuk aplikasi tersebut, kemudian kita barcode pada tanda bukti pendaftaran, kemudian hasil pemilihan barcode kita klik, maka akan muncul seperti ini, yaitu link web yang muncul pada tautan barcode. Untuk tahapan prosesnya kita bisa pantau sudah sampai mana. Kemudian untuk lanjutan data pendaftaran, data pemohon dan pemilik. Jika tahapan proses sudah sampai cetak SK, maka proses STR bisa sudah selesai. Nanti kita tinggal untuk SIP jadi. Kemudian untuk yang proses kedua itu prosedur tracking via online. Yang pertama kita masuk ke website yang tadi saya sebutkan di awal, kemudian kita klik perizinan online, kemudian klik pendaftaran izin, kemudian kita masukkan username dan password seperti waktu kita awal melakukan pendaftaran izin, kemudian kita klik perizinan, kemudian kita lanjut klik tracking perizinan, kemudian masukkan nomor agenda yang ada pada tanda bukti pendaftaran, kemudian lanjut klik cek, akan muncul seperti ini hasil trackingnya. Kemudian jika nanti ada perubahan berkas persyaratan, kita bisa melakukan tracking atau bisa melakukan perubahan persyaratan. Yang pertama adalah klik pendaftaran izin dan klik, kemudian pendaftaran dokumen syarat, kemudian masukkan nomor agenda yang ada pada tanda bukti pendaftaran, kemudian kita pilih jenis dokumen yang akan dilakukan pemberkasan tadi, kemudian lanjut browser untuk pilih dokumen, kemudian kita lanjut klik upload, kemudian perbaikan berkas persyaratan telah selesai. Selanjutnya kita ada, misalkan adanya perubahan data, kita bisa melakukan perubahan data. Yang di sini kita klik pendaftaran izin, kita masuk dulu seperti yang tadi ke website tadi, kita melakukan untuk memasukkan username dan password, kita klik pendaftaran izin dan klik permohonan perubahan data, kemudian kita masukkan nomor agenda lagi, kemudian lanjut pilih form yang akan dirubah, terus kemudian lanjutkan pilih field kolom dan perbaikan isian, klik submit. Proses perbaikan telah selesai. Berikut adalah contoh SIPP atau surat izin praktek perawatan sudah jadi. Syarat berhasil, terus mencoba, jangan takut gagal, dan jangan lupa penulisan dan berkas harus sesuai dengan format. Demikianlah alur dalam pembuatan STR sampai dengan SIPP. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa diaplikasikan bagi teman-teman perawat semua, terutama bagi yang STR ataupun SIPP yang akan habis. Besar harapan kami teman-teman perawat semuanya bisa memahami dan bisa mengaplikasikan bagaimana alur atau tahapan dalam pembuatan STR sampai dengan SIPP. Kita mohon maaf jika dalam sharing atau pemaparan ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan, dan terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih. PPNI maju bersama, sukses bersama, kerjo, bukti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.